seperti biasa daftar isinya ada latar belakang, tujuan, kemudian alat dan bahan, proses dan hasil. Nah, untuk proses tadi sudah diputarkan videonya ya. Cuman yang belum adalah bagian karakterisasi FPIR. Oke. Jadi untuk uji kesamaan padatan oksida, sebenarnya si permukaan padatan oksida itu memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan tingkat keasamaannya. Nah, kenapa sih dia memiliki karakteristik tersendiri ketika tingkat keasamaannya itu berbeda? Ada yang tahu? Kenapa bisa karakteristiknya berbeda berdasarkan tingkat keasaman si padatan oksida tersebut? Izin mencoba menjawab, Kak. Ya, silahkan. Yang saya tahu, si oksida ini tuh punya luas permukaan yang sangat luas. Jadi ketika permukaannya itu tingkat keasamannya berbeda tuh pengaruhnya besar terhadap reaksi yang akan dialami sama si oksida ini, Kak. Gitu sih yang saya tahu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya pengaruh dari si tingkat keasaman ini terhadap permukaan padatan oksida, jadi dia akan meningkatkan si hasil dari reaksi yang akan terjadi. Jadi nanti tingkat hasil yang jadi dia akan mempengaruhi kinerja si katalis gitu. Nah, dampaknya nilai konversi sama yieldnya pasti akan bertambah seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi pada permukaan padatan oksida tersebut? Di sini ada reaksi yang terjadi, yaitu dari basa adsorbat. Di sini basa adsorbatnya itu adalah si piridin dan amonia. Nah, dia berubah menjadi asam konjugasi seperti itu. Ya, untuk bagian ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini senyawanya ada amonia sama piridin. Oke. Kemudian, nah di sini kenapa sih harus diuji karakterisasinya harus diuji menggunakan FPIR? Nah, karena di sini ada dua hal yang akan ingin kita ketahui. Pertama adalah pergeseran panjang gelombang. Yang kedua adalah serapan amonia dan piridin. Nah, yang pertama, kenapa bisa terjadi pergeseran panjang gelombang? Di sini khususnya di bagian rentang antara 800 hingga 1100. Ada yang mau menjawab? Apa sih yang menyebabkan terjadinya pergeseran panjang gelombang pada si sampel setelah dia dilakukan uji keasaman? Oke, belum ada ya.
Oke, saya aduh. Oke. Jadi di sini ada namanya dealuminasi. Nah, dealuminasi ini adalah lepasnya si alumina dari struktur rangka tetrahedral si zeolit. Nah, di sini yang memiliki tetrahedral zeolit di sini hanya ada dua, yaitu si zeolit itu sendiri dan bentonit. Nah, untuk alumina dia itu tidak termasuk di dalam dealuminasi, gitu, karena dia pure si alumina, gitu. Nah, kemudian untuk serapannya amonia dan si piridin kira-kira di panjang gelombang berapa? Ada yang tahu nggak? Tiga ribuan bukan Kak? Oke, lebih spesifiknya berapa? Dia di 3000-an. Ini lebih spesifik. 3.500-an. 3.500-an. Iya. Oke, terima kasih Kavi. Ya, jadi range-nya dari 3.400 hingga 3.700. Nah, jadi di antara range ini nanti kita amati apakah ada amonia ataupun si piridin yang menempel pada senyawa pada si padatan oksida tersebut. Berarti kalau misalkan dia ada, harusnya ada si amonia ataupun si piridin gitu. Oke. Nah, jadi tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, kita menentukan nilai keasaman padatan oksida menggunakan senyawa amonia dan piridin. Yang kedua, kita mau mengidentifikasi pergeseran panjang gelombang si padatan oksidanya. Nah, yang ketiga, kita mau identifikasi panjang gelombang amonia dan si piridin pada padatan oksida setelah uji keasaman. Seperti itu. Nah, di sini ada alat bahan. Alat bahannya, untuk alatnya di sini ada oven, ada desikator, hot plate, dan pompa vakum. Nah, untuk bahannya di sini ada 3, ada alumina, ada zeolit, ada bentonit. Nah, untuk prosesnya, ini saya tuliskan lebih ringkasnya. Jadi pertama penimbangan krus dulu, setelah itu dikeringkan di oven, setelah itu baru penimbangan sampel. Setelah ditimbang, baru dilakukan uji keasaman untuk si piridin dan amonia. Setelah itu baru ditimbang kembali sampel hasil ujinya. Setelah itu baru dikarakterisasi menggunakan FTIR. Nah, di sini ada datanya. Oke, saya coba zoom dulu. Oke, ini boleh kalian screenshot ya. Jadi buat di laporan kalian untuk data pengamatannya. Ini. Jadi di sini ada keterangannya. Jadi ada masa crucible untuk A dan PA ini adalah uji keasaman amonia dan P uji keasaman piridin. Gitu. Jadi ini masa crucible, misalkan untuk sampel zeolit sekian, gitu. Untuk sampel alumina sekian, seperti itu. Kemudian di sini ada masa padatan untuk uji amonia. Nah, jadi berarti si sampelnya, zeolitnya itu sebelum ditimbang dia 0,102. Nah, sudah ditambah crucible, jadi perhitungannya seperti ini. Jadi masa si zeolit awal
kemudian ditambah dengan massa sebelum. Misalkan hasilnya sekian gitu. Nah, nanti untuk mendapatkan massa si amonia, jadi massa sesudah uji keasaman dikurangi massa crucible awal, dikurangi lagi massa si zeolitnya. Seperti itu ya. Jadi ada kurang lebih seperti ini untuk menghitungnya. Nanti didapatkan berat si amonia. Nah, nanti berat amonia ini kita akan mencari si keasaman katalisnya. Jadi massa amonia yang terabsorpsi oleh sampel adalah massa yang menempel di padatan oksida tersebut. Kemudian dibagi dengan MR-nya amonia, kemudian dibagi dengan massa sampel yang ini ya. Nanti didapatkanlah nilai keasaman katalis untuk amonia. Dan ini juga sama berlaku untuk yang piridin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, saya ingin bertanya. Ya. Jadi sebenarnya saya masih bingung ya. Sebelumnya itu kan saya baca kalau katanya itu semakin tinggi keasamannya itu maka kinerja katalisnya semakin tinggi kan Kak. Nah kan katalis ini kan dia berhubungan sama penurunan energi aktivasi gitu kan Kak. Berarti dengan uji keasaman ini dia akan mempengaruhi energi aktivasinya atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, nanti dia akan berpengaruh ketika sudah mulai misalkan setelah diuji keasaman ini hasil dari si zeolitnya misalkan dia digunakan pada sampel yang lain misalkan untuk dia digunakan sebagai katalis untuk pengujian yang lain gitu. Nah, nanti baru bisa hasilnya bakal bisa dibandingkan ketika proses setelah pengujian itu selesai gitu. Nanti efeknya ke sana gitu. Kalau di sini kita hanya mengetahui keasaman si katalisnya seperti itu. Oh, berarti untuk percobaan ini masih kayak menentukan kualitas katalisnya untuk digunakan nantinya gitu ya Kak? Ya, jadi untuk yang di sini sebenarnya untuk di latar belakang yaitu untuk di kedepannya gitu loh. Setelah diuji itu kita dapat nilai keasaman dan nilai keasamannya itu nanti bisa digunakan untuk katalis di proses selanjutnya gitu. Nah, nanti di situ baru bisa dibandingkan zeolit biasa sama zeolit setelah dia diuji keasaman itu nilainya lebih bagus yang mana. Tuh. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Ya, sampai sini sudah cukup jelas. Jelas Kak. Jelas. Oke. Jelas Kak. Oke, saya lanjut ya ke bagian karakterisasi FTIR. Oke, nah di sini kan saya zoom dulu. Jadi di sini ada tiga senyawa. Nah, untuk yang bagian atas, ini adalah si senyawa alumina sebelum diuji keasaman. Oke, di sini bisa kita perhatikan ya. Ada di sini ada puncak, lembahnya, di sini juga ada. Kemudian setelah dia diuji keasaman, di sini kita pertama menggunakan piridin. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini
ada perubahan yang cukup signifikan ya, apalagi di sini nih, signifikan sekali. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, nah di sini dia tidak ada penjualan atas, tapi di bagian bawah dia di sini terlihat lebih jelas seperti itu. Nah kemudian untuk piridin, nah tadi kan piridin itu di antara 3.400 sampai 3.700. Nah di sini kita bisa lihat ya, misalkan, oke. Nah di sini tuh tidak ada ya, tidak ada lembah ke bawah. Nah tetapi untuk di pengujian yang piridin, dia ada lembah ke bawah. Nah lembah ini dia sebenarnya adalah si piridinnya, seperti itu. Jadi memang ada piridin yang menempel pada padatan si alumina, seperti itu. Kemudian untuk yang alumina amonia, oke, di sini juga sama ya. Jadi untuk amonia, nah di sininya ada, kelihatan lebih jelas. Tapi untuk si amonianya tidak terlalu terlihat di sini. Seperti itu. Oke, jadi kemudian untuk yang bentonit, ini adalah si senyawa bentonit sebelum diuji. Di sini yang kita perhatikan di bagian 1031 sama di bagian belakangnya 3.400-an. Di sini untuk bentonit amonia, di sini terlihat terjadi perubahan yang cukup signifikan ya di area 1030-an. Nah di sini lembahnya dia di 1031. Nah sedangkan di bawah dia di 1036. Berarti terjadi pergeseran. Ya, dari 1031 dia bergeser menjadi 1036. Setelah itu di sini lembahnya lebih tajam daripada sebelumnya. Gitu. Kemudian bagian belakang, di bagian 3.600-an, di sini terbentuk lembah. Tapi sebelum tidak meskipun terbentuk, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ketika ya setelah di uji keasaman amonia, dia lebih signifikan terbentuk lembahnya. Ini untuk yang amonia ya. Ini untuk yang piridin. Oke, untuk yang piridin di sini juga ada terjadi pergeseran ya. Di sini 1037. Nah, kemudian di sini juga ada lembah di 3.627, berarti di sini ada piridin yang menempel pada bentonit. Kemudian yang terakhir, zeolit. Bentuk awalnya seperti ini sebelum diuji keasaman. Di sini yang terbaca 1095. Oke, kita lihat. Nah, di sini dia tidak terbentuk lembah ya, hanya di bagian 3.450. Kemudian setelah dia reaksikan uji keasaman amonia, di sini terjadi perubahan signifikan. Jadi 1051. Nah, kemudian untuk si amonianya di sini terbentuk, tapi tidak terlalu signifikan, kecil di sini. Kemudian untuk yang piridin, ini juga sama. Di sini terbentuk lembah yang cukup signifikan, dan di bagian sini juga ada sedikit terbentuk si senyawa piridin.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini kan kayak yang zeolit, bentonit sama alumina itu ketika direaksikan pasti desikator dengan pyridin dan amonia itu dia memang benar-benar bereaksi dan membentuk kayak senyawa baru ya Kak. Makanya si FTIR-nya ini dia ada perubahan gitu ya Kak. Oke. Jadi untuk di sini kan yang lebih terlihat jelas itu si bentonit sama zeolit ya. Nah, kita Iya. balik lagi ke di sini poin nomor 4. Oke, saya zoom dulu. Oke. Nah, di sini yang paling terlihat itu adalah pergeseran panjang gelombang. Ya kan? Tadi awalnya itu untuk si bentonit dia dari 1030-an jadi 1050 gitu. Pergeserannya cukup jauh. Nah, jadi berarti di sini terjadi dealuminasi. Gitu. Berarti ada sesuatu yang berubah di rangka tetrahedralnya si zeolit gitu. Makanya terjadi pergeseran panjang gelombang seperti itu. Jadi si zeolit sama bentonit itu dia terjadi dealuminasi, tetapi kalau untuk si aluminanya sendiri dia tidak terlalu di sini tidak terlalu signifikan ya untuk pergeserannya. Jadi di sini cuma hanya terbentuk kurang lebih seperti ini, tapi yang lainnya dia tetap stabil. Di sininya aja ya, hanya lebih celok ke atas gitu. Dibanding sama si bentonit, di sini perbedaannya sangat jelas sekali ya. Dari awal bentuknya seperti ini, kemudian dia tiba-tiba jadi lembah yang cukup tajam. Tuh, bentonit dan si zeolit. Sudah paham Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau yang lainnya? Oh iya, nanti saya boleh minta tolong kirimkan satu email ya, chat di sini. Nanti untuk datanya, data FTIR akan saya kirimkan via email. Nanti bentuknya PDF. Nanti kalian bisa bentuk seperti ini. Jadi jadi untuk kalian kalau mau bikin perbandingan jadi lebih mudah kalau bentuknya seperti ini ya. Kak, izin bertanya. Ya, silahkan. Ini untuk proses kerjanya itu kayak waktu terus suhu yang dipakai itu sama kayak yang di modul atau gimana Kak? Oke, jadi untuk proses pas di tadi siapa yang bertanya? Hidayatul Askia Kak. Oke, sebentar. Jadi untuk pemanasan ya, jadi tidak patokannya itu hanya ketika si amonia dia sudah mulai terbentuk buih. Gitu. Tapi untuk suhunya diperkirakan seperti itu, gitu. Cuman bisa bisa lebih ataupun bisa kurang. Nah, yang kita fokuskan itu adalah terbentuknya si buih atau gelembung pada si amonianya.
Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya ya. Saya share dulu. Di sini pertanyaan saya, kira-kira gimana sih proses perpindahannya dari Erlenmeyer ke dalam si desikator untuk uji keasaman amonia? Kan kalau misalkan secara logika ya, dari sini kan dia uap bentuknya ya, kemudian dia kenapa bisa berpindah gitu, apalagi dengan kecepatan yang cukup tinggi, karena pas ketika si desikatornya dibuka, dia malah mendidihnya itu lebih cepat daripada sebelumnya. Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, karena si desikatornya itu kan kondisinya vakum ya pas dibuka itu. Jadi karena perbedaan tekanan yang ada, makanya si uap dari amonianya itu jadi cepat gitu menuju ke ruang yang vakum tadi. Gitu sih, Kak, kalau betul. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau yang lain, kira-kira ada yang punya pendapat lain? Kalau untuk saya sendiri setuju sih Kak sama yang dibilang Aski. Karena kan vakum itu kan dia kondisi di mana tekanan udaranya itu kan di bawah tekanan atmosfer normal kan, atau di bawah 1 atm. Nah, ketika dia di bawah 1 atm, tentu dia kayak menarik udara di sekelilingnya. Nah, pas dibuka kerannya, jadi si apa itu dia langsung narik gas dari Erlenmeyer ke desikatornya itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi seperti ini. Di sini posisinya ya kondisinya lebih vakum daripada si Erlenmeyer. Nah, ketika keran ini dibuka, maka desikator dan Erlenmeyer dia akan menjadi satu sistem. Nah, biasanya ketika sudah menjadi satu sistem, maka tekanan yang ada di desikator sama tekanan yang berada di Erlenmeyer, dia akan menyesuaikan gitu, hingga misalkan di sini misalkan tekanannya 0,1 gitu, misalkan di sini tekanannya 1. Nah, nanti ketika dia dibuka kerannya, nah dia akan menyetarakan si Erlenmeyer maupun si desikator gitu. Misalkan dia kira dapatlah nilai setara, misalkan di sini 0,2 dan di sini juga 0,2 gitu. Nah, ketika proses penyetaraan itu berarti kan karena di sini dia lebih vakum, ketika dia mulai menarik yang ada di desikator, yang ada di si Erlenmeyer, berarti kan tekanan di dalam si Erlenmeyer ini dia akan ikut turun gitu. Nah, ketika dia tekanannya itu turun, berarti titik didihnya pasti akan lebih rendah. Nah, akibatnya
Misalkan yang tadinya dia di suhu 50, dia masih belum terlalu mendidih. Nah, ketika ada tekanan rendah itu, dia pasti bisa lebih cepat mendidihnya gitu. Jadi ketika ini dibuka, otomatis langsung terjadi keseimbangan antara si desikator sama si Erlenmeyer. Itu jadi amonianya yang ada di dalam Erlenmeyer, otomatis dia langsung menguap semua, dan uap tersebut langsung berpindah lebih cepat daripada pemindahan ketika dia dilakukan secara normal gitu. Jadi dia langsung berpindah dan masuk ke dalam si desikator seperti itu. Oke. Untuk laporannya apakah cukup jelas dari rangka yang sudah Kak Rahma berikan? Sudah, Kak. Oh ya, Kak, mau tanya. Jelas, Ini kan di modul itu judulnya karakterisasinya sama XRD. Nah, ini kan pakai FTIR. Berarti nanti judul di laporan pun sedikit berubah ya, Kak? Ya, diganti aja. Jadi nggak pakai XRD ya, atau enggak judulnya sama kayak yang di PPT saya ya. Jadi uji keasaman sama karakterisasi padatan oksida. Ya, seperti itu. Oh, baik, Kak. Ya. Oke, berarti kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah cukup jelas. Oh ya, saya minta tolong untuk kirimkan email ke saya ya. Kirim ke chat. Saya mau pindahkan dulu nanti untuk data pengamatan karakterisasi FTIR-nya. Mau pakai email siapa? Saya aja, Kak. Oke, boleh tolong diketik. Oke, terima kasih. Nanti akan saya kirimkan via email ya. Baik, Kak. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya cukupkan ya. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.